Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengerjakan tugas yang ada di modul perangkat dan media pembelajaran. Sekarang kita akan belajar mengerjakan yang tugas kedua dari perangkat pembelajaran tersebut. Di sini dosen memberikan instruksi, kita diminta untuk mengerjakan yang mengacu pada LK2. LK itu lembar kerja kedua. Kemudian mengunggah tugas ke dalam LMS, belajar mandiri, persiapan tahap prakarya. Nanti di sini juga dari dosen sudah menyediakan lembar kerja yang bisa kita download. Kemudian langsung kita kerjakan melalui Microsoft Word. Pada LK2A ini kita diminta mengisi pada tabel tersebut komponen capaian pembelajaran yang berisi tentang rasionalitas, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, capaian dalam setiap fase mata pelajaran, dan menurut elemennya masing-masing. Bagaimana untuk mengerjakan hal tersebut, komponen tersebut? Kita tidak perlu untuk menyusun uraian sendiri karena untuk komponen-komponen tersebut sudah ada dalam Kemdikbud. Kita bisa langsung mencari. Seumpama di sini saya guru PAI, maka langsung saja untuk Kemdikbud ACP dan ATP PAI. Dari kemdikbud.go.id, di sini sudah ada rasional, tujuan, dan karakteristik. Maka pada kolom tersebut, mana tadi ini, rasionalitas mata pelajaran kita ambilkan dari paragraf tersebut, pendidikan agama Islam dan budi pekerti secara bertahap dan holistik. Ini sampai akhir. Tinggal kita klik kanan, copy, kemudian nanti dimasukkan ke dalam kolom Word yang sudah kita download dari file lembar kerja tersebut. Kita masukkan, paste dalam kolom ini. Tujuan di sini juga sudah disediakan untuk tujuan pembelajaran PAI untuk fase D. Mata pelajaran PAI dan budi pekerti bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan bla 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 sampai akhir 6 poin tersebut, sampai karakteristik dan juga pada per elemen mata pelajaran. Di sini ada 5 Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, dan fikih dan sejarah peradaban Islam. Itu untuk mengerjakan yang lembar kerja 2A tentang komponen capaian. Setelah komponen capaian kita rinci, kita tuliskan semuanya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus analisis CP atau capaian pembelajaran di sini pada LK2B. Analisis capaian pembelajaran fase elemen keluasan dan kedalaman. Fase D ini juga tinggal kita ambil dari, karena SMP kelas 7 sampai 9, maka fase D. Capaian rumusan CP. Fase, elemen, dan capaian pembelajaran itu kita ambilkan dari capaian per elemen. Ini tadi adalah elemen, maka kita tuliskan Al-Quran dan hadis. Kemudian capaiannya adalah tinggal kita copy. Kemudian akidah, capaiannya peserta didik mendalami rukun iman, akhlak, begitu sampai fikih dan sejarah peradaban Islam. Kita masukkan fase D, elemennya apa, Al-Quran, hadis, maka capaian pembelajarannya apa. Sekarang kita akan membahas keluasan dan kedalaman. Kita harus tahu terlebih dahulu maksud dari keluasan dan kedalaman di sini itu apa. Kita buka modul keluasan dan kedalaman. Maksud keluasan cakupan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Sedangkan kedalaman materi menyangkut rincian konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Jadi ada sebuah materi, keluasannya itu sampai mana yang harus kita batasi, kemudian kedalamannya itu sampai seberapa.
Contoh gampangnya, kita ingin mempelajari kendaraan. Kira-kira kalau membahas kendaraan luasnya sampai mana? Oh, kendaraan itu apa? Nah, itu luas. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kendaraan. Oh, kendaraan itu seperti ini. Kemudian kendaraan ada yang beroda 2 motor, ada kendaraan beroda 3 bemo, bajai, ada kendaraan beroda 4 berupa mobil. Untuk kedalaman itu berkaitan tentang analisis, menganalisis. Oh, kendaraan biar bisa jalan itu bagaimana? Oh, mesinnya harus hidup. Nah, kok bisa hidup? Membutuhkan bensin. Komponen yang ada di dalam kendaraan harus komplit, ada rodanya. Kalau tidak ada roda ya nggak akan bisa jalan. Seperti halnya di sini ada contoh akidah. Ini fasa A. Berarti SD, akidah peserta didik mengenal rukun iman kepada Allah. Maka keluasannya apa? Peserta harus tahu rukun iman itu apa, rukun iman itu apa saja, itu keluasan. Untuk kedalaman, peserta didik harus mengetahui, menganalisis kenapa harus beriman, kenapa kita harus beriman kepada Allah, bukti iman kepada Allah apa, itu perlu adanya analisis. Nah, dari sedikit keterangan tersebut, semoga Bapak Ibu semuanya bisa mengerjakan LK2B tentang analisis capaian pembelajaran, atau bisa mengetahui maksudnya itu bagaimana untuk mengisi pada kolom tersebut. Demikian sedikit dari saya, semoga membantu dan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.